Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mariana Asriati ingin menjelaskan materi terkait agama Konghucu di Indonesia bagian ketiga yang meliputi agama Konghucu sebelum dan sesudah Kepres nomor 6 tahun 2000, kemudian prospek dan tantangannya. Nah, langsung saja agama Konghucu ini agama agama tertua di Cina dan berdasarkan bukti-bukti sejarah juga dengan hubungan antara Cina dengan Indonesia yang telah terjadi sejak zaman prasejarah atau sejak tahun 136 sebelum Masehi, agama Konghucu ini resmi menjadi agama negara. Nah, sebelum menjadi agama yang sah di Indonesia, agama Konghucu ini mempunyai banyak kegiatan, namun banyak bernaung di bawah satu organisasi saja. Selain itu, kehidupan agama Konghucu di Indonesia juga ditentang dengan adanya tenaga-tenaga rohaniawan tingkat pusat maupun daerah, yakni Buksu, Kausing, dan juga Haksu. Kemudian ada isi Kepres nomor 6 tahun 2000 yang berisi mencabut instruksi Presiden nomor 14 tahun 1867 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Namun keputusan ini sudah dinyatakan tidak berlaku. Dengan ini penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana berlangsung selama ini. Kepres ini bertujuan untuk mencabut Inpres nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina, yang isinya satu, penyelenggaraan kegiatan agama, kepercayaan, dan adat istiadat. Yang kedua, pelaksanaan instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Yang ketiga, dari pernyataan yang sudah saya jelaskan pada nomor 1 dan 2, perlu mencabut instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dengan keputusan Presiden. Nah, kemudian ada tantangan dalam agama Konghucu sebelum Kepres. Yang pertama, melewati berbagai konflik yang tidak dianggap akibatnya agama Konghucu menjadi kurang jelas statusnya. Yang kedua, munculnya gerakan anti Cina di sekitar pendiri Sarekat Dagang Islam atau SDI di daerah Jawa Barat tanggal 10 Mei 1963. Yang ketiga, banyaknya masyarakat Konghucu yang pindah ke agama lainnya dan sebagainya. Kemudian ada tantangan dalam agama Konghucu yang berupa ketika masa Orde Baru segala bentuk eksistensi agama Konghucu sudah mulai diakui Indonesia. Yang kedua, perantau atau pedagang Cina ke Nusantara Gus Dur sampai diartikan sebagai Bapak Tionghoa oleh beberapa tokoh Cina. Nah, kemudian didirikannya kelenteng Bangking-Kiong di Manado. Yang terakhir, ada prospek agama Konghucu sebelum Kepres berupa yang pertama, terbentuknya Dewan Tertinggi Matakin untuk agama Konghucu di Indonesia tahun 1955. Yang kedua, LASKI menjadi gabungan Perkumpulan Agama Konghucu se-Indonesia atau Gabaksi tahun 1963. Yang ketiga, orang-orang Cina berhasil mendirikan sekolah-sekolah khusus untuk anak-anak masyarakat Cina anak-anak masyarakat Cina tahun 1990. Yang keempat, Perserikatan Konghucu Indonesia menjadi lembaga ajaran Sang Konghucu Indonesia tahun 1961 dan sebagainya. Kemudian sesudah Kepres berupa yang pertama, agama Konghucu lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, segala ajaran mereka mengenai kebijaksanaannya di Indonesia mulai bisa diamalkan. Yang ketiga, Megawati menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional melalui Kepres nomor 19 tahun 2002. Keempat, ada beberapa organisasi Tridharma dan Konghucu di Indonesia, diantaranya GTI, kemudian Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia, yang ketiga Matrisia, dan masih banyak lagi. Nah, dapat disimpulkan bahwa di dalam agama Konghucu sendiri diajarkan segala kebajikan yang harus ditanamkan di atas semuanya, entah itu perihal etikanya, politiknya, kehidupannya, yang nantinya untuk mempertahankan cita-cita Konghucu yang telah menyangkut terkait penanaman hubungan manusia, menjunjung tinggi hak-hak manusia, perkembangan kemampuan manusia, serta menghaluskan kepribadian sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.